Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad, terdapat sebuah negeri bernama Dawirdan. Bani Israel yang tinggal di sana memiliki populasi yang sangat besar. Ada yang berkata jumlah mereka 4.000 atau 8.000, namun ada pula yang mengatakan bahwa jumlahnya mencapai 30.000 atau 40.000 orang. Suatu hari, di negeri tersebut dilanda wabah tahun. Penyakit mematikan itu menghantui dan menakuti penduduk negeri tersebut. Mereka sangat takut mati hingga setiap penduduk bergegas meninggalkan desa. Mereka lari menghindari wabah dengan keyakinan dapat lari pula dari kematian. Puluhan ribu orang Bani Israel itu pun satu persatu meninggalkan Dawirdan. Mereka pindah ke suatu tempat di dataran rendah yang diyakini aman dari wabah tahun. Mereka bersukacita dengan negeri baru yang akan mereka tempati. Dengan sombongnya, mereka merasa dapat melawan kematian dan akan hidup dengan usia yang sangat lama. Namun, Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Mematikan, lalu mengutus dua malaikat ke dataran rendah negeri baru warga Dawirdan. Salah satu malaikat berada di atas lembah dekat negeri tersebut, satu malaikat lain menuju bagian bawahnya. Serentak, kedua malaikat berteriak dengan suara kencang. Lalu matilah seluruh Bani Israel di negeri tersebut. Tak ada satupun dari mereka yang tersisa, semuanya tergeletak menjadi mayat, bergelimpangan dan tak ada yang mengurus. Waktu sudah berlalu cukup lama, tak ada yang tahu mengenai kabar negeri tersebut. Mayat-mayat penduduknya terkubur dengan sendirinya. Mereka membusuk dan tersisa belulang saja. Tulang satu dengan tulang lain pun tercerai-berai. Bahkan andai ada sekumpulan arkeolog pun, mereka tak akan sanggup untuk menyatukan rangka puluhan ribu mayat Bani Israel yang berantakan itu. Hingga kemudian, dengan takdir Allah, seorang nabi melewati bekas negeri tersebut. Ia bukanlah salah satu dari 25 nabi yang dikenal. Namun sang nabi merupakan salah satu manusia pilihan Allah. Sebagian berpendapat, nama nabi tersebut ialah Hizkil. Nabi Hizkil tengah memikirkan bagaimana cara Allah membangkitkan orang-orang mati kelak di hari akhir. Ia sangat penasaran dengan keajaiban tersebut. Nabi Hizkil pun kemudian berdoa agar Allah menunjukkannya, yakni menunjukkan kebangkitan manusia dari alam kubur yang tak lagi tersisa kecuali tulang yang telah membusuk. Allah kemudian membangkitkan kembali warga Dawirdan yang telah musnah tersebut. Tulang belulang mereka yang tercerai-berai disatukan kembali dengan sempurna. Lalu tulang tersebut terbungkus kembali dengan daging, otot dan kulit. Kembali pula satu persatu anggota tubuh mereka, kemudian ruh-ruh mereka. Puluhan ribu Bani Israel itu pun hidup kembali setelah puluhan tahun dimusnahkan. Nabi Hizkil menyaksikan peristiwa luar biasa itu dengan kedua matanya. Sementara penduduk Dawirdan yang bangkit dari kubur merasa baru saja bangun dari tidur yang amat panjang. Maha suci bagi Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, ucap mereka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah menakjubkan tersebut dicantumkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau mengisahkannya saat menjelaskan ayat Allah, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu, jumlahnya, karena takut mati, maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dari kisah tersebut banyak hikmah yang bisa kita petik. Di antaranya tentang sikap bergantung hanya kepada Allah. Bani Israel ingin menghindari takdir kematian dan menginginkan usia yang panjang. Tak bergantung hanya kepada Allah, mereka pun berpendapat bahwa pergi merupakan cara yang tepat menghindari wabah. Namun siapa sangka, yang mereka lakukan justru mendekatkan diri kepada kematian. Hikmah lain dari kisah tersebut yakni tentang bagaimana kuasa Allah dalam menghidupkan manusia baik ruh maupun jasadnya. Dengan cara yang sama, Allah akan membangkitkan seluruh manusia kelak di hari kebangkitan. Sesungguhnya, semua itu sangatlah mudah untuk dilakukan bagi Allah. Selain itu, tentang takdir kematian juga menjadi hikmah berharga dari kisah tersebut. Sesungguhnya setiap orang tidak dapat menghindari kematian maupun mendahulukannya. Sebagaimana firman-Nya, orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah,
Tolaklah kematian itu dari diri kalian, jika kalian orang-orang yang benar. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Robbal Alamin.